warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Finda Ristiani dengan NPM 2111080091 sebagai konselor, dan dengan rekan saya Injuran dari SNMPN 2111080188 sebagai konseling. sini kami akan mempraktekkan pendekatan psikoanalisis dengan teknik interpretasi. Selamat menyaksikan. Sebelum kita lebih lanjut, apakah ada yang ingin menjelaskan terlebih dahulu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Silakan duduk. Bagaimana, sudah nyaman duduknya? Sudah, Kak. Berarti sudah tidak perlu dirubah lagi ya posisinya? Ya, Kak, ini sudah cukup nyaman. Baik, dengan siapa yang saya berhadapan pada siang hari ini? Saya Injuran dari Panggilannya siapa ya kalau boleh tahu? Windy, Kak. Baik, Mbak Windy, sebelumnya perkenalkan juga, saya Finda Ristiani, bisa panggil saya dengan sebutan Finda. Insya Allah saya sebagai konselor pada siang hari ini sebagaimana membantu Mbak Windy nanti. Baik, Kak. Oke, sebelumnya Mbak Windy, tahu dari mana ya tentang saya dan tempat ini? Dari teman saya yang pernah lewat sini dan kemudian merekomendasikan saya untuk kesini, Kak. Oke, baik. Dari temannya ya, kemudian temannya merekomendasikan ke sini ya. Kak. Oke, baik. Tadi ke sini menggunakan kendaraan umum atau pribadi ya? Saya Gojek, Kak. Oke, baik. Bagaimana kondisi jalan di luar, aman kan? Aman sih, Kak. Kan saya naik Gojek. Oke, baik. Sebelumnya Mbak Windy sudah tahu apa itu proses konseling atau konseling? Nggak tahu juga sih apa itu konseling, Kak. Cuman yang saya tahu sih kayak cuma cerita-cerita gitu, terus kita dapat solusi gitu. Oke, baik. Betul ya, Mbak. Jadi ketika kita konseling nanti, benar beberapa kali itu akan bercerita kepada seorang konselor ya. Oke, di sini konseling itu lebih tepatnya adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh konselor kepada klien atau konselingnya. Nah, adapun proses pemberian bantuannya itu memecahkan masalah akan dilakukan kerjasama antara keduanya, baik dari konselor maupun dari kliennya nanti. Kita akan sama-sama memecahkan masalah, mencari solusi dalam setiap permasalahannya yang dilakukan oleh klien. Sebelum kita lebih dalam, apakah ada pertanyaan lagi, Mbak Windy? Ada sih, Kak. Oke, jadi di sini ada beberapa asas yang akan dijelaskan oleh seorang konselor kepada seorang kliennya. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Jadi setiap bentuk cerita, setiap bentuk permasalahan, baik itu permasalahan pribadi maupun masalah lainnya menyangkut pribadi, keluarga, dan lainnya, dan ketika dipaparkan kepada konselor, maka semua itu akan dijamin kerahasiaannya. Jadi di sini tidak ada yang menjadikan seorang klien ragu untuk terbuka dalam melakukan ceritanya. Kemudian ada asas keterbukaan. Ketika yang dimana seorang konseli bebas menyampaikan pendapat kepada konselor dan tidak ada lagi yang ditutup-tutupi dari keduanya. Kemudian ada yang disebut dengan asas kesukarelaan. Itu yang dimaksud tidak ada paksaan ketika kesini, atau kemauan sendiri, keinginannya sendiri dalam memecahkan masalahnya dan dibutuhkan bantuan kepada konselor. Jadi begitu ya Mbak Windy, apakah ada pertanyaan? Tidak, Kak. Sudah cukup. Oke, berarti tidak ada pertanyaan lagi ya. Baiklah Mbak Windy, ada yang mau diceritakan atau bagaimana ya kepada saya? Iya, ada, Kak. Saya punya masalah yang mungkin bisa dibilang kalau masih jadi
jadi penghambat. Saya tuh dulunya orangnya gampang ngomong, gampang ngasih pendapat. Tapi semenjak saya dibully, dibilang sok banget sih ngomong-ngomong gitu. Jadi saya nggak berani ngomong gitu, nggak berani menyampaikan pendapat. Walaupun sebetulnya saya pengen sih ngomong ngasih pendapat gitu. Atau bahkan bertanya itu aja saya takut gitu, takut kalau saya nanya itu salah. Oke, baik. Jadi Mbak Windy ini dulu sering berbicara dan menyampaikan pendapatnya. Kemudian di samping pembicaraan itu, Mbak Windy sering mendapat bulian. Begitu ya, Mbak Windy? Iya kak, betul seperti itu. Oh, bulian dari mana ya, Mbak Windy? Dari keluarga atau teman ya, Mbak Windy? Dari semua orang-orang yang ada di tempat diskusi atau di orang-orang yang ada saat itu kak. Hmm. Jadi ketika Mbak Windy menyampaikan pendapat lainnya, itu mereka tidak percaya kemudian membulinya gitu ya? Saya nggak percaya sih urusan mereka yang bisa menerima saya gitu. Untuk bicara itu sebenarnya kan kebebasan untuk berbicara itu ada ya setahu saya. Tapi itu yang diambil itu saya salah mau nanya aja salah. Jadi perasaan Mbak Windy ketika diperlakukan seperti itu bagaimana ya? Ya jadinya nggak enak aja gitu ngomong itu, jadi ya udahlah nggak usah ngomong gitu, mau nanya nggak usah, ya udahlah nggak usah nanya gitu, mau nanya salah nggak salah. Oke, baik. Itu berarti yang membuat Mbak Windy trauma ya? Iya kak, itu jadi sekarang saya lebih menyimpan aja sih kak, kalau mau punya pendapat ya udah ngomong sama diri sendiri aja. Baik. Saya bisa mengerti yang Mbak Windy rasakan. Memang ketika kita mempunyai pendapat yang baik, kemudian mempunyai gagasan yang baik, kemudian tidak dipercaya oleh orang-orang, apalagi sampai orang-orang lain itu ketika mendengarkan bukannya memberi tanggapan yang baik, malah membulinya atau bahkan memberikan gagasan yang buruk di dalamnya. Saya mengerti itu, Mbak Windy. Iya kak, Tapi Mbak Windy setelah itu apakah masih menjalin hubungan baik dengan teman-temannya? masih sih kak, cuman masih agak ansos gitu. Oke, Mbak Windy. Jadi apa ya kak, jadi lebih menarik diri aja gitu. Oke, nah selain hal tersebut yang membuat Mbak Windy trauma itu apa lagi ya yang mereka lakukan kepada Mbak Windy? Enggak sih, cuma itu yang masuk lagi. Oke, baik itu saja ya kurang lebihnya Mbak Windy. Iya kak, Kalau saya boleh tahu itu mengarah kepada pekerjaan, pendidikan atau hal yang lainnya ya Mbak? awalnya pendidikan kak. Berarti di pendidikan ya Mbak? Sebetulnya awalnya lebih ke keluarga sih kalau mau bicara lebih jauh. Jadi kalau saya punya pendapat, saya dianggap anak kecil yang nggak punya apa ya, nggak pantasan gitu buat ngomong. Kalau saya nanya, dimarahin gitu, yang dulu gitu aja. Oke, baik. Jadi dari awalnya itu keluarga, kemudian ke pendidikan, tidak sampai ke pekerjaan ya Mbak Windy? Iya kak, kalau pekerjaan, Sehingga aman-aman saja ya berarti Mbak Windy? iya kak. Oke, baik. Lalu apa yang Mbak Windy inginkan terhadap mereka? Masa sebelum menyampaikan gagasan yang baik di ranah keluarga ataupun karena pendidikan, yaitu apa yang Mbak Windy inginkan terhadap mereka? Hanya pengen didengarkan, kalaupun saya salah tinggal kasih tahu gitu mana yang salah, atau kalaupun pendapat mereka berbeda tinggal kasih tahu aja pendapat mereka itu apa. Jadi saya punya kebebasan ngomong, mereka juga punya kebebasan. Oke, betul sekali ya Mbak Windy ya. Ketika memang orang lain dipersilakan untuk berbicara, kenapa kita tidak dipersilakan untuk berbicara? Tapi sudah sejauh mana ya Mbak Windy mendapat perlakuan seperti itu? Apakah di setiap pertemuan dia selalu seperti itu? Enggak sih kak, cuma beberapa kali, jadi ya enggak,
jadi pembiaran. Jadi tidak sering untuk berbicara ya Mbak? Iya Kak, cuma seperlunya aja. Oke, baik. Ketika Mbak Windy mendapatkan hak bicara, apakah diberikan hak bicara tersebut Pada siapa Kak? kepada Mbak Windy sendiri? Diberikan sih Kak sama orang-orang yang punya kepentingan. Kalau sama yang lainnya enggak. Oke, baik. Berarti diberikan hak bicara, tetapi hanya yang berkepentingan saja ya Mbak Windy? Iya gitu Kak. Oke, baik Mbak Windy. Kalau saya boleh tahu dan kalau saya boleh tanya, semoga menjadi solusi juga ya. Untuk apa Mbak Windy mempertahankan traumatik tersebut ya? Ya nggak ada yang mau mempertahankan trauma itu sih Kak. Ya gimana ya, jadi terus-terusan menghantui saya. Baik, jadi terus menghantui Mbak Windy ya? Iya Kak. Baik, jadi sudah jelas ya kalau begitu yang Mbak Windy perlu lakukan. Yang pertama, perlu keterbukaan hatinya untuk memaafkan orang-orang tersebut. Kemudian yang kedua, Mbak Windy harus tahu perlu menginterpretasikan pengalaman atau pengalaman masa lalu Mbak Windy dengan hal-hal yang positif. Begitu ya Mbak Windy? Oh gitu ya. Dengan apa saya menginterpretasikan hal tersebut Kak? Oke, baik. Dengan apa ya? Jadi Mbak Windy di sini bisa melihat pengalaman buruk di masa lalunya itu seperti sebab untuk mengembangkan diri Mbak Windy. Kemudian yang tentang memaafkan mereka, apakah sudah bisa memaafkan mereka semua, Mbak? Ya bisa sih Kak untuk memaafkannya. Oke, baik. Kalau bisa memaafkan itu akan menjadi lebih mudah lagi untuk terlepas dari trauma-trauma atau pengalaman buruk tersebut ya Mbak Windy yang pasti. Ya Kak. Oke, baik. Kemudian selanjutnya begini ya Mbak Windy, sudah mengalami perkembangan usia dan intelektualitas, maka semestinya dan seharusnya masa segitu sudah punya atau sudah bisa untuk menyampaikan statement atau pendapatnya dan memiliki pesan di masyarakat ya Mbak Windy. Baik Kak, saya paham. Baik, jadi Mbak Windy ada lagi yang ingin disampaikan? Saya rasa udah cukup sih Kak, itu udah jadi solusi yang berat tapi cukup baik. Oke, baik. Jadi Mbak Windy sudah kiranya sudah bisa ya melakukan hal tadi. Ya Kak, jadi saya harus memaafkan orang-orang tersebut dan melupakan kejadian tersebut dan menganggap kejadian tersebut sebagai interpretasi saya untuk mengembangkan diri selanjutnya, dan saya juga sudah mengalami perkembangan itu, berarti saya sudah menambah usia jauh dan menambah intelektual saya lebih baik lagi, dan saya juga punya peran di masyarakat untuk menyampaikan pendapat. Luar biasa sekali Mbak Windy. Terima kasih sudah mengerti terhadap penawaran solusi yang telah saya sampaikan tadi. Iya Kak. Kemudian apakah ada lagi yang perlu kita bicarakan pada hari ini Mbak Windy? Saya kira sudah cukup membantu saya hari ini. Oke Mbak Windy. Kemudian apa perasaan Mbak Windy setelah melakukan proses konseling pada siang hari ini? Agak lega Kak, tapi pasti ada proses untuk solusinya. Oke, alhamdulillah ya Mbak Windy cukup lega walaupun ada perubahan sedikit, walaupun tidak begitu banyak, yang jelas sudah jelas mendapat solusi. Iya Kak. Oke Mbak Windy, saya rasa karena waktu konseling kita adalah sekitar 10-15 menit, saya rasa pertemuan kita ini cukup dan mengembangkan begitu banyak solusi bagi Mbak Windy sendiri. Adapun ketika Mbak Windy membutuhkan bantuan lagi dengan saya, kami mempersilahkan Mbak Windy untuk datang ke tempat ini lagi kembali. Baik Kak, terima kasih. Ya, sama-sama. Alhamdulillah ya Mbak. Iya Kak. Kalau gitu saya pamit dulu ya Kak. Iya Mbak. Hati-hati di jalan. Waalaikumsalam. Aduh. Mendingan.